teman-teman, selamat datang di sumber artikel. Novel Wanita Miskin Bertemu Presidir Tampan. Di episode 35. Botol-botol wine berserakan di mana-mana dan membuat sisa minuman yang tumpah membasahi lantai marmer itu. Kania sudah sangat kacau dengan rambut berantakan. Ia bersandar di sudut ruangan sambil memegang sebotol wine di tangannya dan sesekali meneguknya. Setelah meneguk minuman itu, Kania lalu tertawa dan kemudian ia menangis. Kania lalu tertawa lagi seperti ia telah kehilangan akal. Dan setelah itu, ia melemparkan botol wine yang dipegangnya ke sudut tembok hingga membuatnya pecah dan serpihan beling terlempar kemana-mana. "Apa yang kamu lakukan?" Seorang pria berjalan memasuki ruangan Kania setelah mendengar suara benda jatuh yang cukup keras. "Dia sudah kembali," ucapkan Nia dengan suara yang tidak jelas karena mabuk. Pria itu mendekat karena tidak mengerti dengan apa yang Kania ucapkan. Ia segera mengangkat tubuh Kania dan memberikannya di atas sofa panjang. "Mengapa kamu membuat kantormu sangat kacau dan apa yang terjadi?" tanya pria berumur 50 tahun itu yang bernama Randy. "Jenny telah kembali. Dia mendatangiku dan mengancamku," jelaskan Nia. Ia terlihat sangat ketakutan, bahkan kini ia menangis. Randy terdiam sejenak. Nama Jenny tidak terdengar asing di telinganya, sampai akhirnya ia tersadar. "Jenny, bagaimana ia bisa kembali?" "Randy, bagaimana jika ia membongkar semua kejahatan yang kita lakukan? Aku tidak ingin hidup Tiffany menjadi seperti sebelumnya." Randy kembali terdiam. Ia dulu bekerja sebagai supir pribadi orang tua Jenny dan kini menjabat sebagai direktur utama di grup Wings setelah berhasil membantu Kania membunuh kedua orang tua Jenny. "Tenang saja, kita dapat menyingkirkannya. Kita telah menyingkirkan orang tuanya, maka bukan hal yang sulit untuk menyingkirkan Jenny dan kita akan hidup seperti biasa," ucap Randy. Menenangkan, ia pernah membunuh orang tua Jenny, maka bukan hal yang sulit untuk membunuh Jenny. Tapi kemudian Kania tertawa dan menarik jas Randy dengan kasar hingga wajah Randy mendekat padanya. "Tidak akan semudah itu bayanganmu, bodoh. Jenny telah menikahi pewaris grup Cakra," pekik Kania. Sontak ucapan Kania membuat Randy terduduk lemas. Apa karma datang secepat ini pada mereka? "Kita akan segera berakhir. Bila Jenny meminta bantuan suaminya, maka kita akan kehilangan segalanya," tangis Kania. Ia bukan takut pada dosanya atau merasa bersalah pada Jenny, tapi ia takut jika Jenny akan kembali merebut hartanya begitu. Juga dengan Randy yang seketika menjadi ketakutan. Dewi membuka pintu kamar Andreas saat Andreas menggendong tubuh Jenny yang terlelap di tangannya. "Apa Nyonya baik-baik saja, Tuan?" tanya Dewi khawatir, karena sebelumnya saat Andreas datang menggendong Jenny, Jenny dalam keadaan sakit tidak sadarkan diri. Andreas tersenyum dan menjawab dengan lembut, "Jenny hanya tertidur." Dengan hati-hati, Andreas merebahkan tubuh Jenny di atas tempat tidurnya, perlahan dan kemudian menarik selimut untuk menutupi tubuh Jenny yang menggeliat nyaman saat ini. Dewi tersenyum. Andreas sudah menemukan kebahagiaannya saat Andreas terus tersenyum menatap wajah Jenny. Maka sudah dipastikan jika cinta memang menyelimuti sepasang suami istri ini. Jadi ia bisa mengatakan pada Darwis untuk tidak perlu cemas lagi, karena Andreas telah menemukan istri yang tepat untuknya. Dewi kemudian berjalan keluar dan menutup pintu kamar Andreas. Wajah Jenny selalu terlihat teduh dan damai saat sedang terlelap seperti ini. Andreas kemudian mencium lembut kening Jenny, lalu tersenyum dan berbisik, "Tidurlah yang nyenyak istriku."
Entah Jenny dapat mendengar bisikannya atau tidak, tapi senyuman yang baru saja terukir di bibir Jenny membuat hatinya sangat bahagia. Detakan suara jam dinding yang berdetak kencang dan cepat seakan mengejar Jenny dalam waktu yang akan segera memakannya, yang masih berlari menelusuri lorong gelap dan sempit, mengejar orang tuanya yang berjalan cepat di hadapannya. "Aku mohon berhentilah, jangan tinggalkan aku. Berhentilah, aku mohon berhenti." Jenny seakan bisu, mulutnya terkunci rapat dan ia hanya dapat berteriak di dalam hati saat kedua orang tuanya terus menjauh darinya. "Jangan tinggalkan aku, tunggu aku." Jenny hanya dapat menangis saat lorong gelap itu terus menghimpitnya dan mencekiknya dengan rasa sakit tidak tertahan saat seorang wanita tiba-tiba berdiri di hadapannya. Bibir merahnya tersungging. Ia menatap Jenny lekat. Wanita itu adalah Kania. Wanita yang sangat dibencinya itu menutupi bayangan kedua orang tuanya dan perlahan menutup pintu rapat-rapat. "Buka, aku mohon buka, kembalikan orang tuaku. Buka pintunya. Kania, jangan membawa orang tuaku, kembalikan mereka." Jenny menangis frustasi karena bahkan ia seperti tidak memiliki sedikit pun tenaga untuk mengetuk pintu di hadapannya kini. Mengapa ia begitu tidak berdaya? "Buka pintunya, aku mohon, bukalah." Jenny terperanjak bangun. Mimpi buruknya seakan mencekiknya hingga napasnya menjadi sesak kini. Air matanya masih menetes dan keringat membasahi tubuhnya. Dilihatnya Andreas masih terlelap di sebelahnya, ia kemudian menyeka air matanya dan perlahan beranjak dari tempat tidur. Jenny memutuskan untuk mandi. Ini baru jam 2 pagi, tapi rasa dingin tidak membuatnya takut. Saat kucuran air dingin membahasainya, rasa dingin yang menusuk kulitnya bukanlah sebuah masalah besar. Matanya menatap kosong, ia tidak menangis. Rasa sakit seperti ini tidak sebanding dengan rasa sakit di hatinya yang seolah mencekiknya. Rasanya sungguh sesak sehingga Jenny seakan sudah tidak sabar untuk membalaskannya. Tapi ia tidak tahu bagaimana cara membalaskannya. Ketidakberdayaannya membuatnya seakan terbunuh perlahan. Jenny telah selesai mandi, tapi ia tidak dapat tidur kembali. Jadi ia memutuskan untuk berjalan-jalan sebentar di Taman Mawar. Haruskah ia meminta bantuan Andreas? Tapi apakah Andreas akan mempercayai ucapannya? Jenny memutuskan untuk duduk di bangku taman dan merebahkan tubuhnya menatap langit yang gelap di balik kaca transparan. Jenny perlahan memejamkan matanya dan memikirkan bagaimana caranya melawan Kania. Tapi sekeras apapun ia berpikir, ia tetap tidak menemukan jalan keluarnya. Andreas bahkan belum menyatakan cinta padanya secara jelas. Bagaimana jika Andreas merasa terbebani jika Jenny menceritakan tentang rahasia hidupnya? Apakah Andreas mau membantuku? Tapi aku tidak mungkin melawan Kania sendirian. Jenny menghela napas berat dan perlahan membuka matanya dan setangkai mawar biru telah berada tepat di atas wajahnya. Dilihatnya wajah Andreas yang tersenyum padanya secara samar-samar. "Apa kamu mimpi buruk lagi, Dek?" tanya Andreas. Jenny segera beranjak duduk. "Andreas bukan bagian dari mimpiku." Andreas kemudian menyentuh lembut kepala Jenny lalu duduk di sebelah Jenny dan kemudian memberikan mawar biru yang dipegangnya pada Jenny. "Apa yang kamu lakukan di sini sendiri?" tanya Andreas. "Aku hanya mencari udara segar," jawab Jenny tersenyum lembut. "Apa mimpi itu sangat menakutkan, Dek?" tanya Andreas kembali. Terlihat jelas jika Jenny mulai gugup kini, sehingga Andreas sangat menantikan jawaban Jenny. Jenny menggigit bibir bawahnya. Haruskah ia menceritakan masalahnya sekarang? "Dek, aku tidak mimpi buruk, Mas." "Bagaimana bisa aku mimpi buruk jika kamu selalu membuatku bahagia?"
ucap Jenny tersenyum. Akhirnya Jenny memutuskan untuk tidak memberitahukan rahasianya pada Andreas saat ini. Mungkin ada saat yang lebih tepat untuknya menceritakan masalah hidupnya saat ia telah yakin jika Andreas mencintainya. Andreas sendiri tersenyum tidak percaya dengan apa Jenny katakan padanya. Jenny jauh lebih pandai merayu darinya. "Kamu tidak mau tidur lagi, Dek? Ini baru jam setengah 3 pagi loh," tanya Andreas setelah menenangkan hatinya yang baru saja akan meloncat keluar karena terlalu senang. "Aku masih ingin di sini. Kamu tidur lagi, Mas? Bukannya besok kamu harus bekerja?" Kini Andreas yakin jika Jenny baru saja mimpi buruk. Namun jika Jenny tidak ingin menceritakannya, maka ia tidak akan memaksa Jenny untuk bercerita. "Bagaimana aku bisa tidur jika istriku masih melamun sendiri di sini?" ucap Andreas. Menyenggol bahu Jenny lembut dengan bahunya. Jenny kemudian menyandarkan kepalanya di bahu Andreas dan meraih tangan Andreas lalu memainkan cincin pernikahan yang baru saja mereka beli. Jika dipikirkan, hubungan kita sangat lucu. Andreas melirik tidak mengerti dengan apa yang Jenny ucapkan. Jenny lalu mengangkat kepalanya dan tersenyum menatap Andreas. "Kita hanya dua orang asing yang kebetulan berjodoh, tapi sekarang kita bersikap seolah-olah kita ini adalah pasangan sejati yang lama berpisah, lama bersama." Andreas tersenyum kembali. Sangat membahagiakan rasanya ketika Jenny mengatakan hubungan mereka sudah sangat sedekat itu. "Sudah aku bilang, bukan jika cinta itu tidak mengenal waktu," ucap Andreas dengan penuh semangat. "Apa kamu sungguh mencintaiku, Andreas?" tanya Jenny. Nada suaranya mendadak berubah, tapi Andreas dengan pasti dan penuh keyakinan menatap Jenny dan menggenggam tangannya erat. "Apa sikapku kurang menunjukkan rasa cinta padamu?" Jenny terdiam. Ia kemudian berjalan menyusuri taman mawar, meninggalkan Andreas yang masih duduk di bangku taman. Wewangian kelopak mawar membuat perasaan Jenny menjadi tenang. Jujur saja, jika ia mulai gugup saat ini, "Aku mencintaimu." Jenny menghentikan langkahnya saat mendengar Andreas menyatakan cinta padanya.